Malam Liga Champions kembali menghadirkan duel-duel panas di leg pertama fase gugur. Meski baru pertandingan awal, tensi sudah tinggi dengan banyak gol dan drama di berbagai laga. Beberapa tim berhasil mengamankan kemenangan penting sebagai modal ke leg kedua, sementara yang lain masih punya peluang untuk membalikkan keadaan. Berikut rangkuman hasil leg pertama Liga Champions. Pertandingan pertama mempertemukan Juventus melawan Galatasaray dalam leg pertama playoff Liga Champions. Dalam laga yang berlangsung sengit tersebut, Juventus harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah takluk dengan skor telak 5-2. Sejak awal laga, Galatasaray langsung tampil agresif dan menekan pertahanan Juventus. Peluang Yunus Agun di menit awal menjadi tanda bahaya bagi tim tamu. Juventus sempat merespons lewat aksi Kenan Yildiz, namun kebuntuan baru pecah di menit ke-15 ketika Gabriel Sara memanfaatkan bola muntah untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Juventus bangkit cepat. Koopmeiners mencetak gol penyeimbang usai memanfaatkan bola liar, lalu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-32 lewat sepakan keras ke pojok atas gawang. Juventus berbalik unggul 2-1 hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Galatasaray meningkatkan intensitas serangan. Noah Lang menyamakan kedudukan di menit ke-49, sebelum Sanchez membawa tuan rumah kembali unggul 3-2 melalui situasi bola mati. Petaka bagi Juventus datang saat Juan Cabal menerima kartu merah dari wasit Dani Maklie. Unggul jumlah pemain, Galatasaray semakin dominan. Noah Lang menambah gol keduanya, dan Sacha Boey memastikan kemenangan telak 5-2. Hasil ini menjadi modal besar bagi Galatasaray jelang leg kedua, sementara Juventus menghadapi tugas berat untuk membalikkan keadaan. Pertandingan selanjutnya mempertemukan AS Monaco melawan Paris Saint-Germain. Dalam laga yang berlangsung sengit tersebut, Paris Saint-Germain berhasil membalikkan keadaan dan menaklukkan AS Monaco dengan skor 3-2. Babak pertama langsung berjalan mengejutkan. AS Monaco unggul cepat lewat tandukan Folarin Balogun di awal laga, lalu menggandakan keunggulan pada menit ke-18 setelah menerima umpan Magnus Aklioche. Skor 2-0 membuat Paris Saint-Germain berada di bawah tekanan. PSG sempat mendapat penalti, namun eksekusi Vitinha digagalkan kiper. Kebangkitan akhirnya dimulai lewat gol Desire Doué di menit ke-29, sebelum Achraf Hakimi menyamakan kedudukan jelang turun minum. Skor 2-2 mengubah arah pertandingan. Di babak kedua, Monaco harus bermain dengan 10 orang setelah Alexander Golovin mendapat kartu merah. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan PSG, dan Doué kembali mencetak gol pada menit ke-67 untuk membalikkan keadaan menjadi 3-2. Monaco berusaha menekan, namun pertahanan PSG tetap solid hingga peluit akhir. Comeback dramatis memastikan kemenangan 3-2 untuk PSG di leg pertama. Pertandingan berikutnya mempertemukan Benfica melawan Real Madrid. Laga berjalan ketat, namun Madrid akhirnya mampu mencuri kemenangan tipis 1-0 di markas lawan. Benfica tampil menekan sejak awal, mencoba menguasai permainan dan membongkar pertahanan Madrid. Namun lini belakang tim tamu tampil disiplin. Peluang dari sundulan Thomas Araujo masih mampu diamankan Thibaut Courtois. Madrid perlahan keluar dari tekanan dan mulai menciptakan peluang lewat Kylian Mbappe serta Arda Güler. Meski upaya mereka masih bisa dihentikan Anatoly Trubin, Madrid sempat mendapat peluang emas ketika umpan matang Trent Alexander-Arnold menemui Vinicius di depan gawang, tetapi penyelesaiannya melebar. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Gol yang ditunggu akhirnya lahir selepas jeda. Mbappe memberikan sodoran bola kepada Vinicius yang langsung melepaskan tembakan keras ke pojok kanan gawang. Bola meluncur mulus dan membawa Madrid unggul 1-0. Di sisa waktu pertandingan, Benfica meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang. Namun pertahanan Madrid tetap solid hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan tipis ini menjadi modal berharga bagi Los Blancos. Pertandingan berikutnya menghadirkan duel panas antara Borussia Dortmund dan Atalanta. Bermain di Signal Iduna Park, Dortmund sukses mengamankan kemenangan penting 2-0 pada leg pertama playoff Liga Champions. Sejak menit awal, tuan rumah tampil efektif. Walau penguasaan bola lebih banyak dimiliki Atalanta, Dortmund justru lebih tajam dalam menciptakan peluang. Gol pembuka akhirnya lahir di menit ke-42. Serhou Guirassy menunjukkan perannya sebagai kreator serangan lewat umpan tarik akurat yang langsung disontek Max Bayer di depan gawang. Stadion pun bergemuruh menyambut keunggulan 1-0 Dortmund. Memasuki babak kedua, Atalanta mencoba meningkatkan tekanan. Namun pertahanan Dortmund tampil disiplin dan sulit ditembus. Gol penentu kemenangan Borussia Dortmund lahir pada menit ke-42. Berawal dari umpan tarik akurat Serhou Guirassy, Maximilian Bayer dengan tenang menyelesaikannya lewat sontekan jarak dekat. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan di Borussen. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Dortmund dalam perburuan tiket ke babak 16 besar.
Pertandingan selanjutnya mempertemukan Karabakh melawan Newcastle United. Bertandang jauh ke Baku, Newcastle tampil luar biasa dan menang telak 6-1. Keraguan soal kelelahan dan cedera langsung sirna sejak menit awal. Baru 3 menit berjalan, Anthony Gordon membuka skor usai menerima umpan terobosan dan burn. 10 menit kemudian, tandukan Malik Thiaw dari umpan Kieran Trippier menggandakan keunggulan. Newcastle langsung menguasai pertandingan. Nama Anthony Gordon benar-benar jadi sorotan. Ia mencetak 4 gol di babak pertama, termasuk 2 dari titik penalti, memanfaatkan tekanan tanpa henti yang membuat lini belakang Karabakh runtuh. Hat-trick cepatnya memastikan laga praktis selesai bahkan sebelum turun minum. Di babak kedua, Karabakh sempat memperkecil skor lewat Elvin Chafarguliev dan mencoba bangkit. Namun gol jarak jauh Jacob Murphy yang berbelok arah memastikan kemenangan 6-1 untuk Newcastle. Sebuah penampilan penuh percaya diri dan pernyataan tegas Newcastle di panggung Eropa. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Olympiakos FC melawan Bayer 04 Leverkusen. Leverkusen sukses mencatat sejarah baru dengan meraih kemenangan tandang fase gugur Liga Champions untuk pertama kalinya usai menang 2-0. Tuan rumah tampil agresif sejak awal. Mehdi Taremi sempat mengancam lewat bola panjang, sementara Gelson Martins memaksa kiper Leverkusen melakukan penyelamatan penting. Di sisi lain, Konstantinos Zoulakis juga tampil gemilang dengan menggagalkan peluang emas Patrick Schick dan Ibrahim Maza. Bahkan gol Ayoub El Kaabi sempat membuat stadion bergemuruh sebelum dianulir VAR karena offside. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Olympiakos kembali mencoba menekan. Namun justru Leverkusen yang memecah kebuntuan. Umpan matang Ernest Poku diselesaikan Schick dengan sepakan melengkung yang tak mampu dihentikan Zoulakis. 3 menit berselang, Schick kembali mencetak gol lewat sundulan dari situasi sepak pojok. Unggul 2 gol membuat Leverkusen semakin percaya diri, sementara permainan Olympiakos menurun drastis. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 2-0 tetap bertahan dan menjadi modal berharga bagi Die Werkself di leg pertama. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Bodo Glimt melawan Inter Milan. Tuan rumah tampil mengejutkan dengan menundukkan Inter 3-1 pada leg pertama playoff Liga Champions. Inter sebenarnya langsung mengambil inisiatif sejak awal. Lautaro Martinez mendapat peluang cepat, disusul beberapa ancaman lain yang hampir membuahkan hasil. Namun Bodo Glimt mampu bertahan dengan disiplin dan perlahan keluar dari tekanan. Kebuntuan pecah di menit ke-20 ketika Sondre Brunstadtvedt melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang Jan Sommer, membawa tuan rumah unggul. Inter membalas lewat gol Francesco Pio Esposito pada menit ke-30 setelah kemelut di kotak penalti. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Inter sempat menekan dan hampir berbalik unggul, tetapi justru Bodo Glimt yang tampil lebih efektif. Jens-Peter Hauge memanfaatkan kesalahan distribusi bola untuk mencetak gol kedua, sebelum serangan balik cepat diselesaikan Kasper Hogg menjadi gol ketiga. Inter mencoba bangkit lewat sejumlah pergantian pemain dan tekanan di menit akhir, namun tak mampu menembus pertahanan rapat tuan rumah. Skor 3-1 bertahan hingga akhir laga, memberi Bodo Glimt modal berharga jelang leg kedua. Pertandingan terakhir mempertemukan klub Brugge melawan Atletico Madrid dalam laga penuh drama yang berakhir imbang 3-3. Hasil ini membuat peluang lolos masih sepenuhnya terbuka jelang leg kedua di Madrid. Atletico langsung tancap gas sejak menit awal. Mereka membuka keunggulan lewat penalti Julian Alvarez setelah VAR memastikan adanya handball di kotak terlarang. Keunggulan itu sempat membuat tim tamu percaya diri, apalagi sebelum turun minum mereka berhasil menggandakan skor melalui Ademola Lookman yang memanfaatkan situasi bola mati. Skor 2-0 untuk Atletico menutup babak pertama, namun babak kedua menjadi milik tuan rumah. Klub Brugge bangkit dengan penuh determinasi. Rafael Onyedika memperkecil ketertinggalan lewat bola muntah. Lalu Nicolo Tresoldi menyamakan kedudukan setelah menyambar umpan silang dari sisi sayap. Atmosfer stadion pun semakin membara. Atletico sempat kembali unggul menjadi 3-2 berkat gol bunuh diri Joel Ordonez akibat tekanan Alexander Sorloth. Tetapi Brugge kembali menunjukkan mental baja. Christos Zolis mencetak gol penyama lewat tembakan menyilang yang tak mampu dijangkau Jan Oblak. Skor 3-3 bertahan hingga peluit akhir, menghadirkan laga penuh intensitas dan memastikan leg kedua nanti akan berlangsung jauh lebih panas. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.